Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, kajian akhir zaman pada siang hari ini di tempat ini memasuki materi serial yang ke-7, satu sebelum yang terakhir, dan temanya memelihara keluarga beriman di era fitnah akhir zaman. Tema ini kita angkat mengingat bahwa ada arahan dari Nabi SAW yang menjelaskan bila mana Allah mentakdirkan umatnya memasuki suatu era di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, maka Nabi jelas-jelas memberi arahan antalzam baitak, hendaknya kamu beriltizam, berkomitmen terhadap urusan rumahmu, keluargamu. Jadi ini jelas-jelas arahan dari Nabi. Itulah sebabnya kita memandang penting sekali membicarakan pemeliharaan keluarga beriman tatkala kita ditakdirkan Allah hidup di era fitnah akhir zaman. Kita mulai dengan hadis yang sudah sering sekali saya angkat, tetapi kembali saya angkat lagi untuk menyadarkan kita akan ma'rifatuz zaman, akan memahami di zaman seperti apakah kita hidup sekarang ini. Hadis ini sering saya sebut sebagai hadis ringkasan sejarah umat Islam, di mana Nabi Muhammad SAW menggambarkan perjalanan umat Nabi Muhammad SAW, umat Islam, umat yang beriman ini, sejak dari Nabi diutus sampai datangnya angin lembut yang mencabut ruh orang-orang beriman, atau yang biasa dikenal dengan sampai ke titik umur umat Islam berakhir. Nah, ternyata sejarah umat Islam akan terdiri dari 5 babak perjalanan sejarahnya, dan setiap pergantian babak itu sangat terkait dengan karakter kepemimpinannya. Jadi setiap pergantian babak karakter pemimpinnya berubah, berganti babak berubah lagi karakter pemimpinnya. Nah, kita lihat bahwa karakter kepemimpinan yang paling awal Nabi juluki sebagai fase atau babak an-nubuwah. An-nubuwah itu artinya kenabian. Maksudnya adalah umat Islam generasi awal, generasi pertama, memperoleh nabi yang menjadi pemimpin mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, kata Nabi selanjutnya, fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza syaa'a ay yarfa'ha. Babak kenabian ini akan berlangsung selama masa yang Allah kehendaki, dan ketika Allah kehendaki untuk mengakhirinya, maka Allah akan mengangkatnya, mengakhirinya, mencabutnya. Kemudian datanglah babak kedua, yang kata Nabi merupakan babak khilafatun ala minhaj an-nubuwah, babak kekhalifahan yang mengikuti pola, manhaj, metode, konsep kenabian. Nah, babak kedua ini dalam catatan sejarah ditandai dengan umat memiliki para pemimpin yang disebut khalifah, dan mereka terdiri dari para sahabat-sahabat utama, sahabat-sahabat pilihan yang dijamin surga oleh Nabi SAW, dan mereka sering juga dijuluki khulafaur rasyidin, khalifah-khalifah yang lurus, yang jujur, yang adil, yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Mereka terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. 2 mertua Nabi, Abu Bakar, Umar, 2 menantu Nabi, Utsman dan Ali. Setelah babak kedua ini berlalu, kemudian Nabi mengatakan, "Tsumma takunu mulkan 'adhan." Lalu muncullah era para raja yang menggigit. Nah, dalam catatan sejarah, babak para raja menggigit ini ditandai dengan umat memiliki pemimpin yang tetap disebut khalifah,
dengan sistem bermasyarakat bernegara tetap disebut khilafah, namun sayang pola suksesinya, pola pergantian khalifah ke khalifah berikutnya mirip dengan pola kerajaan. Oleh karenanya, dalam catatan sejarah, babak ketiga ini ditandai dengan jatuh bangunnya aneka kerajaan Islam, Pak. Dan dari sekian banyak kerajaan Islam yang mewarnai babak ketiga, dan babak ketiga ini berlangsung lama sekali ya, antara 12 sampai 13 abad sendiri. Ada 3 kerajaan Islam yang patut dicatat karena signifikan, yaitu Daulat Bani Umayyah, Daulat Bani Abbasiyah, dan Kesultanan Utsmani Turki. Nah, di babak ketiga ini umat Islam memiliki para pemimpin yang betapapun zalimnya mereka, tetapi mereka masih berkomitmen menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai penyelesai perkara. Oleh karenanya mereka masih pantas disebut ulil amri minkum, para pemimpin di antara kalian walaupun zalim. Contohnya seperti khalifah yang memimpin di zaman ada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu ulama yang istiqomah. Sang khalifah meminta Imam Ahmad mengeluarkan sebuah fatwa bahwasanya Al-Quran merupakan makhluk. Imam Ahmad tidak mau. Akibatnya apa? Dia dipenjara, disiksa, dipecut, dijilid, ya. Dan aneka ragam penzaliman yang dia alami, tapi dia sama sekali tidak mengarahkan umat untuk melawan, ya, karena tadi itu bahwa yang memimpin biar bagaimanapun zalimnya masih menjadikan Quran dan Sunnah sebagai tempat menyelesaikan perkara. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, babak ketiga ini berakhir kira-kira 90 tahun yang lalu, persisnya tahun 1924 Masehi, 1342 Hijriah. Seiring dengan umat semakin lama semakin jahil, semakin jauh dari Islam, dan munculnya pengkhianat bernama Mustafa Kemal. Mustafa Kemal ini dia membawa pulang oleh-oleh dari Perancis, dia belajar ke Perancis. Oleh-oleh itu bernama semboyan pembaharuan Islam. Maksud dia adalah jika umat Islam ingin maju, maka umat Islam harus meninggalkan semua konsep-konsep kuno mereka untuk mengadop konsep seperti yang datang dari bangsa-bangsa yang sudah maju, dalam hal ini Eropa. Makanya salah satu buah pemikiran sesat dari Mustafa Kemal ini adalah ide pembubaran khilafah dan digantikan dengan negara modern sekuler Turki yang berfaham nasionalisme. Nah, karena hal ini terjadi gol di jantung khilafah waktu itu, maka negeri-negeri muslim lainnya ibaratnya tinggal menunggu efek dominonya, mengekor saja begitu, tanpa kecuali negeri yang kita cintai karena Allah bernama Nusantara ini. Maka mulailah sejak saat itu umat Islam memasuki babak keempat yang kata Nabi babak kepemimpinan mulkan jabriyan, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Dan seiring dengan itu berlakulah hadis Nabi yang terkenal sering disebut hadis Juhri Dubbin, hadis lubang biawak, yaitu hadis yang menerangkan bahwa kalian umat Islam kelak nanti akan mengikuti kebiasaan umat-umat sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, sehingga sekiranya yang kalian ikuti itu masuk ke lubang biawak sekalipun, kalian ikut bersama mereka masuk lubang biawak. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, maksud engkau Yahudi dan Nasrani? Nabi balik bertanya, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, jadi seiring dengan kita memasuki babak keempat, Allah mencabut mandat kepemimpinan umat Islam atas dunia ini, dipindahkan ke Barat. Mulailah sejak saat itu Barat yang memimpin dunia, Eropa dan Amerika, yang tidak lain adalah the Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi Nasrani. Dan itu berlangsung sampai sekarang, Pak. Makanya hari ini kita bisa menyaksikan betapa banyaknya orang yang secara resmi mengaku muslim, tetapi secara pemikiran, secara perilaku, secara gaya hidup kadangkala lebih Yahudi daripada Yahudi, lebih Nasrani daripada orang Nasrani, lebih Barat daripada orang Barat.
Nah inilah era di mana kita hidup sekarang, bahwa kita hidup sekarang di babak keempat, dan ini babak yang paling kelam dalam sejarah umat Islam. Babak di mana umat Islam menghadapi badai fitnah, fitnah yang begitu banyak meliputi berbagai aspek kehidupan. Termasuk salah satu fitnah dahsyat zaman ini adalah fitnah informasi, fitnah media massa, ya, yang kita hampir dari waktu ke waktu selalu saja mendapatkan PR untuk seolah-olah mengcounter apa yang media massa ingin menyatakan. Ya, termasuk kasus yang terbaru sekarang ini yaitu kasus Paris, ya. Padahal kasus Paris ini kasus yang sebenarnya sama saja lagu lama gitu diulang-ulang lagi. Ya, yang intinya adalah mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah lewat peristiwa-peristiwa yang memang mereka rancang, mereka create, ya kan, supaya umat manusia khususnya orang-orang barat mulai tidak mau lagi menengok ke arah Islam, karena mereka sudah panik melihat barat ini luar biasa. Warga-warga di barat mulai tertarik mempelajari Al-Quran, mempelajari Islam, maka mereka harus create peristiwa-peristiwa untuk menimbulkan Islamofobia, ya, rasa takut kepada Islam. Jadi jangan Anda kira ini urusannya cuma dengan ISIS, ya kan, dengan ISIS. Tidak, ini urusannya dengan Islam, dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin berupaya memadamkan cahaya agama Allah taala. Tapi percayalah, Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka berkehendak untuk memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka, dengan channel-channel televisi mereka, dengan radio mereka, dengan internet mereka, dengan berita-berita mereka. Walakin, tetapi Allah mengatakan, wallahu yutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tetapi Allah berkehendak untuk menyempurnakan cahaya agamanya, ya, betapapun orang-orang kafir tidak menyukainya. Nah, jadi saudara rahimakumullah, kita hidup di babak keempat hari ini, babak yang paling kelam dalam perjalanan sejarah umat Islam, babak badai fitnah melanda dunia. Nah, satu hal yang harus kita ingat, walaupun ini babak yang paling kelam dalam sejarah umat Islam, tapi dia bukan babak terakhir. Nabi sudah mengatakan babak keempat ini adalah babak yang akan nantinya ditindaklanjuti oleh skenario Allah dengan munculnya babak kelima. Dan babak kelima adalah hadirnya kembali kejayaan Islam dengan tegaknya kembali khilafatun ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti manhaj, metode, pola kenabian. Oleh karenanya, kita selaku hamba-hamba Allah yang mengimani apa-apa yang datang dari Allah dan apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW, semestinya tidak menjadi umat yang serba tidak sabar, atau sebaliknya menjadi umat yang serba putus asa. Tidak boleh. Bahwa kita sekarang ditakdirkan hidup di era kita sedang babak belur, itu satu perkara. Tetapi ini bukan alasan kita harus berputus asa. Cuma juga bukan alasan untuk kita kemudian tidak bersabar menunggu skenario Allah berjalan sebagaimana mestinya. Artinya begini loh, jangan karena kita sudah tahu kita di era sedang kalah, lalu kita ingin memaksakan skenario kemenangan. Mustahil, Pak. Skenario kemenangan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harus lakukan adalah istiqomah, ya. Kita harus komitmen di jalan kebenaran. Baik, saudara rahimakumullah, era badai fitnah ini adalah era yang digambarkan Nabi, jika sudah datang maka dunia ini seperti malam yang gelap gulita. Bahkan bila era itu sudah datang, fenomena yang muncul di tengah umat Islam sudah tidak sekedar lagi terlibat dalam dosa kecil, bahkan bukan dosa besar, tetapi kita harus mewaspadai virus MKL, murtad karena lalai. Ya, Nabi mengatakan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah, ujian-ujian seperti malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di masa itu nanti fenomena yang muncul, kata Nabi, adalah pagi hari seseorang masih dalam keadaan mukmin beriman, sore harinya dia menjadi kafir. Jelas-jelas Nabi mengatakan pagi beriman, sore kafir. Nabi tidak mengatakan pagi berbuat kebaikan, sore berbuat kejahatan. Tidak, Pak. Perbandingannya bukan antara baik dan jahat, tapi perbandingannya antara beriman dan kafir. Oleh karenanya, kalau kita menyadari bahwa kita hidup di zaman seperti ini, maka dari sekian banyak kekhawatiran kita, yang paling utama kita harus khawatir jangan sampai
virus MKL ini, Pak, yang dalam istilah para ulama kita sering disebut sebagai nawaqidul iman atau nawaqidul Islam atau nawaqidul syahadatain, pembatal iman, pembatal keislaman atau pembatal dua kalimat syahadat. Ya, jadi ini perkara yang mungkin tidak banyak di antara kita yang tahu menahu, tapi sebenarnya ini bagian dari ajaran Islam yang harus kita pahami, terutama ketika kita ditakdirkan Allah hidup di zaman di mana ancaman utama kita sudah bukan dosa kecil lagi, Pak. Bahkan bukan dosa besar. Ingat, dalam Islam seorang muslim terlibat dalam dosa besar tidak serta-merta membuat dia jadi murtad, Pak. Tidak. Jadi muslim korupsi itu dosa besar, tapi tidak membuat dia murtad. Seorang muslim berzina itu dosa besar, tapi itu tidak membuat dia murtad. Seorang muslim durhaka sama orang tuanya itu dosa besar, tapi tidak serta-merta membatalkan keimanannya, Pak. Lalu apa contohnya yang membatalkan keimanan? Contohnya sesuatu yang mungkin di luar dugaan kita selama ini. Contoh keyakinan ucapan yang bisa menyebabkan seseorang kena virus MKL, pembatalan keimanan adalah menyatakan kata-kata semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Ketahuilah kata-kata yang sepertinya sederhana ini cukup bisa mengantarkan seorang yang mengaku muslim batal imannya, batal Islamnya, batal dua kalimat syahadatnya. Atas dasar apa kita menyatakan itu? Atas dasar pertama ucapan ulama. Jadi ulama ada yang menulis buku judulnya Tibyan li Syarhi Nawaqidil Islam, penjelasan pembatal keislaman. Dalam buku tersebut Syekh Sulaiman Nasir Al-Ulwan menyebutkan ada 10 perkara yang bila seorang muslim terlibat salah satu dari 10 perkara itu batal imannya, Islamnya. Nah, pembatal nomor 4 berbunyi meyakini ada petunjuk yang lebih sempurna daripada petunjuk Nabi Muhammad SAW atau meyakini ada hukum lebih baik daripada hukum beliau. Ini mengantarkan seseorang yang mengaku muslim menjadi batal imannya, batal Islamnya, batal syahadatainnya. Itu kata ulama. Kata Nabi apa? Kata Nabi, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah, firman Allah, Al-Qur'anul Karim, dan seutama-utama petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ucapan Nabi kita. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Surat Ali Imran ayat 19. Tidak mungkin seorang muslim yang berakal sehat, berhati nurani, sudah dewasa membaca ayat ini lalu dia masih ada ganjelan dalam hatinya. Ah, gak gitu-gitu amat lah. Masa iya sih Allah cuma ridho sama Islam? Saya punya tetangga di sebelah kanan saya orang Nasrani baik sama saya. Tetangga kiri saya orang Muslim, jenggotan segini, anggota partai Islam lagi, koruptor. Ah, enggak lah, agama mah baik semua. Ini oknumnya aja. Nah, gitu. Ada nggak yang ngomong begitu sekarang, Mbak? Ada ya? Jadi saudara rahimahumullah, kalau ada seorang muslim mengaku beriman kepada Al-Quran, firman Allah, ketemu ayat ini ya sudah dia terima dong. Jangan kemudian dia merasa lebih cerdas dari Allah, lebih bijaksana dari Allah sehingga dia mengatakan semua agama sama. Kalau Allah mengatakan hanya Islam yang Allah ridhai, apakah itu berarti semua agama sama, Pak? Ya jelas tidak dong. Gak puas dengan ayat ini. Ada ayat lain, surat Ali Imran ayat 85. Surat yang sama tapi di ayat 85-nya Allah Ta'ala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan wa la yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, sekali-kali tidak akan diterima agama itu darinya. Oleh siapa? Oleh Allah. Dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Tidak mungkin ada seorang muslim berakal sehat, sudah dewasa, ketemu ayat ini lalu dalam hatinya masih protes juga dengan mengatakan, ah nggak gitu-gitu amat lah. Masa sih Bunda Teresia yang begitu hebat membantu orang-orang muslim Bangladesh bakal masuk neraka? Ini kan hak Allah. Allah yang menciptakan jagat raya ini, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan jin, Allah yang menciptakan pohon-pohonan, tanam-tanaman, bunga-bungaan dan lain sebagainya. Lalu Allah yang menciptakan
bertentangan dengan dekret dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saudara rahimakumullah, kita harus bertanya, kenapa penyakit ini sekarang muncul di tengah-tengah sebahagian kaum muslimin? Karena dahsyatnya pengaruh dari yang memimpin dunia hari ini. Tadi sudah saya katakan bahwa kita sekarang hidup di era para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, dan di era kepemimpinan Yahudi Nasrani, ya kan? Barat yang memimpin dunia hari ini. Karena yang memimpin dunia adalah Yahudi dan Nasrani, otomatis mereka kafir. Dan karena mereka kafir, maka semua nilai-nilai kekafiran yang mereka sebarluaskan. Yang salah satunya apa? Nilai yang sangat terkenal zaman sekarang ini yang disebut dengan paham pluralisme. Pluralisme ini gak ada sumbernya dari Islam, gak ada sumbernya dari Al-Quran, dari Sunnah, gak ada, Pak. Ini sumbernya dari Barat. Dan orang yang menerima pluralisme tidak dikatakan berpaham pluralisme kalau belum sampai mau mengucapkan kata-kata semua agama sama. Kalau cuma sebatas toleran sama orang di luar Islam, itu belum dikatakan berpaham pluralisme, dan itu bagian dari Islam, ya. Toleran kepada orang di luar Islam itu bagian dari Islam. Tapi orang-orang yang menawarkan pluralisme nggak akan menerima kita sebagai orang berpaham pluralisme kalau belum sampai kita mau mengatakan semua agama sama, Pak. Makanya hati-hati dalam ucapan. Ucapan saja bisa mengantarkan seseorang kepada pembatal keislaman, apalagi perbuatan. Nah, jadi saudara rahimahumullah, oleh karenanya Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim tidak pernah mengatakan bahwa Islam itu agama paling benar. Tidak pernah. Sebab kalau Allah mengatakan Islam agama paling benar, berarti agama lain juga benar, tapi kurang benar. Allah nggak pernah mengatakan demikian. Yang Allah katakan adalah seperti ini. Surat At-Taubah ayat 33. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya Nabi Muhammad SAW dengan membawa al-huda, petunjuk Al-Quran, dan dinil haq, agama yang benar, al-Islam. Agar apa? Agar Allah menangkan Islam itu terhadap semua agama lainnya, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Jadi Allah bilang Islam itu agama paling benar atau agama yang benar? Hah? Allah bilang Islam agama yang benar. Dan kalau Allah mengatakan Islam agama yang benar, berarti agama selain Islam apa, Pak? Hah? Salah, batil. Itu harus duduk, Pak, dalam pemahaman dan keyakinan seorang muslim. Tapi hari ini karena dahsyatnya serbuan paham pluralisme, akhirnya tidak sedikit umat Islam yang mengucapkan kata-kata seperti itu sulitnya luar biasa. Dan ingat ya, setelah kita mengetahui Islam itu agama yang hak, agama satu-satunya yang benar di sisi Allah Ta'ala, itu bukan alasan kita jalan di tengah umat manusia dengan sombong, dengan membusungkan dada. Itu bukan, Pak. Kenapa? Karena yang Allah katakan al-haq, benar, itu adalah agamanya. Sedangkan kita ini manusia penganut Islam. Yang namanya manusia muslim penganut Islam, kadang bisa benar, kadang bisa salah. Kapan kita benar sebagai muslim? Kalau kita berpegang teguh kepada Islam yang hak itu, yang benar itu, jadilah kita orang yang benar. Tapi kapan kita jadi salah? Kalau pegangan kita longgar, Pak. Lebih parah lagi kalau nggak megang sama sekali, jelas errornya. Dan hari ini di satu sisi orang mengaku muslim, di lain sisi longgar pegangannya, nggak sedikit, banyak. Dan ini yang makin hari membuat makin banyak orang, terutama orang di luar Islam, menjadi salah paham terhadap ajaran Allah yang hak ini, yang benar ini. Baik, saudara sekalian rahimakumullah. Jadi di era yang penuh fitnah ini, 15 abad yang lalu, Nabi pernah gambarkan era kita ini sekarang. Jadi dalam hadisnya dikatakan, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ia berkata, saat kami berada di sisi Rasulullah SAW, Nabi menyebut-nyebut perihal fitnah. Kemudian Nabi berkata, jika kalian melihat manusia telah rusak janji-janji mereka dan telah luntur amanah mereka, sementara mereka menjadi begini, Nabi kemudian
isyarat apa Pak? Ini isyarat masyarakat menjadi kusut gitu loh. Masyarakat menjadi babaliut gitu. Ya. Tiba-tiba Abdullah menyaksikan hal itu, langsung bangkit dan berkata, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah bila aku berada di zaman seperti itu? Nah, kita perhatikan apa kata Nabi. Ya. Nabi menyampaikan satu, alzim baitaka, tetaplah engkau di rumahmu, artinya fokus pada urusan keluargamu. Ya. Kedua, wamlik alaika lisana, kuasai ucapan lisan-lisanmu. Kemudian yang ketiga, wakhudh bima ta'rif. Jadi ambillah atau kerjakanlah atau lakukanlah apa saja yang kamu ketahui, yang kamu pahami. Terus yang keempat, wadah matungkir, tinggalkan apa-apa yang kamu pungkiri, yang kamu tidak pahami, yang kamu tidak mengerti. Yang kelima kata Nabi, wa alaika bi amri khassati nafsik, dan hendaknya engkau perhatikan urusan khusus dirimu. Dan yang keenam, Nabi berkata, wadah angka amrul ammah, dan jauhilah urusan orang banyak. Subhanallah. Jelas arahannya. Ada 6 arahan Nabi. Jadi 6 arahan Nabi ini berlaku kapan? Berlaku bila mana kita sudah mulai menyaksikan orang gampang sekali merusak janji-janji. Bila orang sudah mulai luntur amanahnya. Dan yang amanahnya luntur bukan sembarang orang, Pak, tapi pimpinan-pimpinan. Bahkan mereka yang berposisi sebagai pemuka agama itu luntur amanahnya. Kalau sudah seperti demikian kata Nabi, 6 hal ini harus kita kerjakan. Ya. Alzim baita, ya, fokus pada urusan keluargamu, rumahmu. Ya. Karena apa? Karena di luar sana kita sudah nggak mungkin bisa banyak berbuat, Pak. Nggak bisa banyak berbuat. Makanya tolong Pak, camkan baik-baik hadis ini. Jangan sekali-kali kalau Anda melihat ada orang sepertinya cuek dengan urusan di luar, serta-merta Anda tuduh macam-macam dulu kepada dia. Coba periksa, jangan-jangan dia menjalankan hadis ini. Memang sih zaman sekarang juga banyak orang cuek sama sekali dengan masyarakat, juga cuek sama keluarganya. Bukan yang begini yang diharapkan. Yang diharapkan adalah, oke, kita cuek sama masyarakat, tapi kita tidak boleh cuek kepada yang menjadi tanggung jawab kita. Anak istri kita itu tanggung jawab kita. Makanya ada ayatnya, Allah Ta'ala jelas-jelas menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, peliharalah, jagalah diri-dirimu dan keluarga-keluargamu dari api neraka. Jadi nggak ada tuh Allah bilang jagalah masyarakatmu gitu, nggak ada. Begitu Allah bicara soal masyarakat, apa kata Allah? Allah bilang tentang masyarakat dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Surat Ar-Ra'd itu surat ke-13. Dan Allah menyebutkannya dalam konteks rumus. Rumus apa? Rumus perubahan masyarakat. Anda lihat masyarakat rusak, Anda ingin merubah, bagaimana rumusnya? Allah jelaskan di ayat 11 surat Ar-Ra'd. Kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum, keadaan suatu kaum, nasib suatu kaum sebelum masyarakat diri merubah keadaannya masing-masing. Jelas Pak? Jadi akhirnya dari mana kita mulai? Sesuai dengan arahan Nabi, ibda' bi nafsik, mulai dari dirimu. Terus dari dirimu kemana? Ke keluarga Pak. Jangan kemana-mana dulu. Jadi sumbangkanlah pribadi-pribadi yang baik ke tengah masyarakat ini. Sumbangkanlah keluarga-keluarga yang baik ke masyarakat ini. Jangan berpikir mau menyelesaikan masyarakat dengan cara apalagi kita nawar-nawarin diri, masang wajah di semua tiang listrik, di semua jembatan, ya kan? Padahal realitanya sudah terbukti, Pak. Sekalipun orangnya soleh, ya, nawar-nawarin diri di zaman kayak sekarang ini, akhirnya dia terpilih. Apa yang terjadi pada dia, Pak? Biasanya hanya ada 2 kemungkinan yang terjadi pada dia. Kalau dia terpilih lalu dia bisa istiqomah dalam kesolehannya, dia segera akan disingkirkan. Kenapa? Karena nggak cocok dengan zamannya. Zamannya zaman orang luntur amanah, zamannya zaman orang rusak janji-janji. Dia mau memenuhi janji, dia mau amanah, dia nggak kolot Pak.
istilah komputernya itu nggak compatible gitu, maka dia disingkirkan. Tapi yang kayak begini jarang Pak, yang lebih sering terjadi yang kedua, kemungkinan kedua apa itu? Dia berubah Pak. Ini yang paling sering terjadi. Ya. Mula-mulanya kayaknya berpegang pada ayat gitu kan, udah di sana megang kursinya, ayat mah udah bodoh. Itu realita Pak. Dan kita nggak nunjuk hidung siapapun di sini Pak, ini di mana-mana begini memang. Gitu. Makanya Nabi bilang di antara ciri-ciri akhir zaman apa? Waktu minal khain wa minal amin. Orang pengkhianat dipercaya diangkat jadi pemimpin, sementara orang yang amanah dikhianati Pak. Nah pasti pertanyaan selanjutnya, jadi gimana Ustaz merubah masyarakat? Jawaban saya kembali kepada jawaban Nabi, fokus pada keluarga. Oh, cuman itu aja yang dikerjain Ustaz. Itu bukan cuman. Di zaman penuh fitnah kayak sekarang ini, Anda bisa istiqomah dengan keluarga Anda, istri Anda, anak-anak Anda. Begini Anda. Sebab berat Pak, berat. Memangnya Anda pikir Anda sudah memiliki sekolah terbaik buat anak Anda sudah aman? Tidak Pak. Di sekolahan itu dia belajar tawuran, di sekolahan itu dia belajar pornografi, di sekolahan itu dia belajar pluralisme. Pelajaran agama dia jadi pluralisme kan di sekolah. Nah jadi saudara rahimahullah, itulah sebabnya kita mengangkat tema ini pada hari ini, karena kita memandang ini solusi Pak. Kita bukan bicara ini salah satu bagian kecil dari urusan kehidupan kita, tidak Pak, ini solusi. Solusi kita menghadapi era penuh fitnah di akhir zaman adalah pelihara keluarga menjadi keluarga beriman Pak. Sumbangkan di tengah masyarakat ini sosok-sosok beriman yang kokoh keimanannya, pada saat banyak orang pagi masih beriman, sore menjadi kafir. Nah jadi saudara rahimakumullah, ada setidak-tidaknya 7 poin menurut saya ciri keluarga beriman di era fitnah akhir zaman. Ya. Saya tidak yakin kita bisa menyelesaikannya hari ini, tetapi nggak apa-apa. Karena memang penting sekali saya menggarisbawahi muqaddimahnya tadi. Muqaddimahnya jadi agak panjang sendiri karena ingin menekankan betapa kalau kita fokus pada keluarga, it's not the wrong track, it's the right track. Karena justru dari situlah kita akan mendapatkan yang masa depan yang cerah insyaallah. Baik, 7 poin itu. 1, memahami makna iman dan tauhid. Dan tolong diartikan bahwa 7 poin ini konteksnya keluarga. Jadi artinya kalau poin pertama memahami makna iman dan tauhid, pastikan semua anggota keluarga, diri kita, istri kita, anak-anak kita semuanya paham makna iman dan tauhid. 2, menjaga al-mahabbah wal ukhuwatu fillah, menjaga interaksi antara suami istri, istri suami, orang tua anak, anak sesama satu sama lain saudara, itu berdasarkan cinta dan persaudaraan karena Allah, bukan semata-mata karena keluarga. Ditambah lagi karena keluarga, tapi fondasi utamanya al-mahabbatu wal ukhuwatu fillah, cinta dan persaudaraan karena Allah. Yang ketiga, pastikan setiap anggota keluarga memiliki kewaspadaan akan berbagai fitnah di sekeliling yang mengancam terhadap iman dan tauhid kita. Yang keempat, pastikan setiap anggota keluarga memiliki wawasan ilmu mengenai akhir zaman. Kita sudah hidup di akhir zaman Pak. Jangan lagi kita mengatakan kiamat masih lama gitu. Enggak. Bayangkan ada 3 ulama besar. Yang 3 ulama ini melakukan konklusi istinbat dari hadis-hadis Nabi tentang umur umat Islam. Tahu kesimpulan mereka apa? Ini Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Ibnu Rajab al-Hambali, dan Imam As-Suyuti. Mereka berkesimpulan umat Islam ini umurnya tidak mungkin kurang dari 1400 tahun, tidak mungkin lebih dari 1500 tahun. Bayangkan, kita sekarang sudah tahun berapa? 1437. Dan 1437 ini adalah kalender hijrah Pak, bukan umur umat Islam. Umur umat Islam sejak kapan? Sejak Nabi diutus. Sedangkan hijrah terjadinya tahun keberapa kenabian? Tahun ke-13 kan? Berarti umur umat Islam hari ini 1437 tambah 13 lagi, yang berarti berapa? 1450 kan? Sedangkan kalau benar mentoknya 1500 tahun, umur umat Islam tinggal 50 tahun Pak. Itu pun kalau kita pakai angka yang mentoknya Pak. Karena Ibnu Hajar al
minimal mentok umurnya 1476 Pak, 1476 tahun. Yang berarti sisa umur kita berapa? 26 tahun Pak. Sementara Al-Mahdi, pemimpin orang-orang beriman di akhir zaman, di tengah-tengah umat Islam berapa tahun? Cuma 7 tahun. Isa alaihissalam menggantikan Al-Mahdi berapa tahun bersama kita? 7 tahun. 14 tahun habis Pak. Dari 26 tahun. Berarti dalam 12 tahun ke depan ini, we got to prepare. Al-Mahdi bakal muncul. Sudahkah kita menyiapkan anak istri kita? Sudahkah kita menyiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Al-Mahdi? Ya. Saya bukan menakut-nakuti Pak, cuman saya punya prinsip. Lebih baik kita keliru menyangka sudah dekat daripada kita keliru menyangka masih jauh. Kalau kita keliru menyangka sudah dekat, kita mempersiapkan diri. Kalaupun sampai akhir hayat tidak ketemu Al-Mahdi, yang penting sudah menyiapkan diri. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, setiap anggota keluarga kita harus kita sadarkan akan hadirnya konflik abadi dan hakiki sepanjang sejarah Bani Adam. Kita sudah bahas ini Pak, materi kemarin yang konflik abadi dan hakiki sepanjang sejarah Bani Adam, bahwa tidak bisa tidak Bani Adam ini akan terlibat dalam konflik berkepanjangan. Antara siapa? Antara Hizbullah melawan Hizbus Syaitan, antara Al-Mu'minun dengan Al-Kafirun. Ya. Ini berkepanjangan akan terjadi antara ibadullah, hamba-hamba Allah, dengan ibadul taghut, hamba-hamba taghut. Itu tidak akan bisa ketemu Pak. Nah ini semua anggota keluarga kita harus punya sense tentang konsep ini Pak, konsep konflik ini Pak. Yang keenam, setiap keluarga yang mengaku beriman harus memastikan kehalalan nafkahnya. Oleh karenanya semua kita harus cek and recheck dari waktu ke waktu. Benarkah yang kita bawa pulang kepada anak istri kita murni yang halal saja? Pastikan itu Pak. Karena Nabi pernah 15 abad yang lalu mengatakan, jika kalian hadir di zaman para penguasanya zalim, ada beberapa profesi yang harus kalian hindari. Apa itu? Menjadi penasehat penguasa itu, 1. Menjadi bendaharanya, 2. Menjadi penarik pajaknya, 3. Dan menjadi polisi. Itu jelas-jelas Nabi mengatakan begitu. Itu ada hadisnya. Kemudian yang terakhir nomor 7, ciri keluarga beriman adalah menghidupkan di dalam rumahnya atmosfer, suasana gemar taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, gemar bertaubat ilallah, kembali kepada Allah, dan gemar berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus menjadi sebuah suasana yang umum terjadi pada keluarga kita, anak, istri, orang tua semuanya. Sampai saya katakan, kita yang mengaku keluarga beriman di era penuh fitnah akhir zaman ini, kita harusnya merasa tidak tentram begitu bangun tidur udah azan subuh Pak. Kita harus menyesal. Jangan bangga bangun tidur, alhamdulillah azan subuh gitu. Harusnya kita menyesal. Kenapa? Berarti lewat malamnya, nggak sholat malam kita. Anda tahu Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat itu wajib hukumnya sholat malam 3 tahun pertama kenabian. Karena apa? Nabi tahu, Nabi harus menseleksi para sahabat siapa di antara mereka yang berkualitas memikul beban dakwah ini, risalah ini. Nah kita sekarang menghadapi kondisi yang seperti zaman awal lagi, jahiliyah modern Pak. Maka kalau kita tidak menjadi orang-orang khusus di sisi Allah Ta'ala dengan cara mengerjakan sholat malam setiap malam, ya, jangan harap kita akan dipilih menjadi orang-orang pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai yang pertama, memahami makna iman tauhid. Di dalam surat Muhammad ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Terjemahannya biasanya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang hak melainkan Allah. Tapi sebenarnya kata fa'lam itu maknanya jauh lebih dalam daripada sekedar ketahuilah. Ini adalah perintah Allah untuk mengkaji, merenungkan, mempelajari apa itu la ilaha illallah. Makanya pernah suatu ketika Nabi bilang kepada para sahabat, jadidu imanakum, perbaharuilah iman-iman kalian. Terus para sahabat bertanya, wa kaifa ya Rasulullah, bagaimana caranya kami memperbaharui iman-iman kami? Apa jawab Nabi?
aksiru dzikra la ilaha illallah. Perbanyaklah mengingat-ingat kalimat la ilaha illallah. Apakah yang Nabi maksud untuk memperbarui iman? Cukup kita hanya mengucapkan la ilaha illallah goyang-goyang gitu? Bukan. Nabi tahu para sahabat itu paham apa arti la ilaha illallah, sehingga begitu mereka sekali aja menyebutnya, ibaratnya nyetrum lagi gitu loh, penghayatan keimanan mereka. Karena ketika mereka mengucapkan kalimat tauhid, itu sudah dengan segala latar belakang pemahamannya, keyakinannya, keikhlasannya, dan seterusnya. Nah, di dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, seorang sahabat bernama Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah berbincang-bincang dengan anak cucunya. Jadi dia kumpul dengan anak cucunya, lalu dia berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun khazawiratun." Ketika kami dahulu bersama Nabi Muhammad SAW, dan pada saat itu kami adalah sosok pemuda-pemuda yang kuat. Jadi maksudnya waktu itu dia masih muda, ya. Terus kata beliau, "Fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Qur'an." Kami belajar iman sebelum kami mempelajari Al-Qur'an. Dan jangan dipertentangkan ya Pak ya. Jangan dipertentangkan. Sebab para sahabat itu belajar imannya lewat apa? Lewat Al-Qur'an juga. Makanya kalau kita perhatikan asbabun nuzul atau tertibun nuzul, tertib turunnya surat, turunnya ayat di Mekah, kebanyakan yang turun itu adalah surat-surat juz amma kan, juz 30 kan. Dan juz 30 tema sentralnya apa Pak? Iman. Tema sentralnya iman. Jadi apa-apa yang turun di Mekah itu adalah tema sentralnya iman, tauhid, ya. Karena apa? Karena Allah Ta'ala menginginkan para sahabat itu mendapatkan iman terlebih dahulu, ya, sebelum segala sesuatunya. Terus kata Jundub bin Abdullah selanjutnya, "Thumma ta'allamna al-Qur'ana fazdadna bihi iman." Kemudian kami mempelajari Al-Qur'an, maka dengan kami mempelajari Al-Qur'an itu bertambah iman kami. Ya. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, ya, ini dalil yang menggambarkan bagaimana Nabi SAW dalam mentarbiyah para sahabat itu mendahulukan al-iman sebelum yang lain-lainnya, bahkan sebelum Al-Quran. Nah, hakikat berpegang teguh dengan agama Islam adalah berpegang teguh dengan iman dan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, ya. Dan inilah di antara makna surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat. Di sini ada catatan, para pendahulu kita ketika menafsirkan urwatil wuthqa, buhul tali yang amat kuat, misalnya Mujahid mengatakan urwatil wuthqa itu maknanya iman. As-Saddi mengatakan urwatil wuthqa maknanya agama Islam. Sedangkan Sa'id bin Jubair dan At-Tahaq mengartikan urwatil wuthqa, buhul tali yang amat kuat itu adalah kalimat la ilaha illallah. Berarti orang yang berpegang teguh kepada kalimat la ilaha illallah harus memiliki dua pilar di dalam dirinya. Pilar pertama adalah mengingkari taghut, pilar kedua adalah mengimani Allah Ta'ala. Jadi belum dikatakan berpegang teguh kepada la ilaha illallah kalau hanya beriman pada Allah tapi nggak mau mengingkari taghut. Jadi iman pada Allah, iman pada taghut juga, nggak bisa Pak. Taghut itu siapa? Taghut itu syaitan dan siapa saja yang loyalnya kepada syaitan. Termasuk taghut itu adalah pihak yang punya otoritas tapi tagha, melampaui batas, sehingga dia tidak mau menegakkan hukum dan peraturan Allah dalam wilayah otoritasnya. Makanya sepanjang sejarah para nabi berjuang, penghalang dakwah tauhid mereka umumnya adalah para pemuka kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam musuhnya siapa? Namrud, ya kan? Tauhid setempat, tauhid di zamannya, tauhid di negerinya. Nabi Musa alaihissalam siapa musuh utamanya? Firaun. Tauhid di negeri Mesir, tauhid di zaman Nabi Musa alaihissalam berdakwah. Nabi Muhammad SAW siapa musuh utamanya di Mekah, di Quraisy? Ya.
Abu Jahal, Abu Lahab dan konco-konconya, ini tauhid-tauhid setempat. Jadi sepanjang zaman, Pak, ya, akan selalu ada penghalang dakwah ini, dan kalau dia punya otoritas, dia akan menjadi penghalang yang mau tidak mau kita harus musuhi, Pak. Kita harus perangi dia. Kalau kita punya kesanggupan. Tapi kalau nggak punya kesanggupan, sekurang lagi harus ingkari dia. Nggak boleh kita benarkan dia. Yang lebih parah lagi, nggak boleh kita sematkan pada dia julukan ulil amri minkum. Na'udzubillah min dzalik. Sudah jelas-jelas dia memimpin tidak dengan Quran dan Sunnah. Atas dasar apa kita memberikan dia sebuah julukan yang sakral di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini namanya penyesatan terhadap pemahaman diri kita dan umat ini. Paham ya, Pak? Baik. Nah, jadi seruan tauhid merupakan pesan abadi para nabi dan rasul sepanjang zaman. Oleh karenanya, dia merupakan asluddin. Tauhid ini merupakan intisari dari agama Islam ini yang wajib dipahami oleh setiap muslim. Seseorang tidak dikatakan beriman kalau dia tidak memahami intisari dari ajaran Islam ini. Ya. Makanya al-ilmu an asluddin, ilmu tentang intisari agama ini, la ilaha illallah ini tidak boleh ditunda-tunda, Pak, pemahamannya. Tidak boleh ditunda-tunda. Yang lain masih boleh ditunda, tapi kalau ini nggak boleh ditunda. Nah, sekarang ini ada mereka yang berdakwah tuh, wow, lengkap ngomongin fikih bagaimana caranya sholat, lengkap ngomongin fikih tentang puasa, tapi soal tauhid, oh nanti dulu. Apalagi soal tauhid, oh nanti dulu, gitu. Ya. Ini urusan para ulama-ulama besar ini, gitu. Enggak, ini umat. Setiap orang dikatakan muslim kalau dia sudah bertauhid yang benar. Kalau belum bertauhid yang benar, bagaimana bisa dikatakan muslim? Makanya ketika Nabi SAW mengutus Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berdakwah ke Yaman, apa kata Nabi? Hai Muaz, di sana engkau akan ketemu dengan satu kaum ahli kitab. Pertama kali ajarkanlah kepada mereka la ilaha illallah. Jika mereka sudah menerimanya, ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sehari semalam sholat 5 waktu. Jika mereka sudah mengerjakannya, ajarkan pada mereka bahwa Allah Ta'ala mewajibkan untuk mengambil zakat dari mereka yang kaya dan dibagikan kepada mereka yang fuqara, yang kesulitan. Baik, nah jadi jelas dari hadis ini Nabi SAW itu mengamanahi kepada Muaz bin Jabal agar mendahulukan tentang tauhid ini. Jangan ditunda-tunda. Ini hal yang paling pertama, ini materi pertama yang harus diselesaikan. Ya. Lalu kemudian kalau kita pelajari buku yang tadi lagi, jadi buku soal penjelasan pembatal keislaman, Syekh Sulaiman Al-Ulman ada membahas tentang pembatal keislaman yang disebut dengan berpaling, Pak. Jadi termasuk membatalkan keimanan adalah orang berpaling dari agama. Al-i'rad, dosa i'rad, dosa berpaling, itu dosa yang bisa membatalkan keislaman seseorang, Pak. Yang dimaksud berpaling di sini apa? Berpaling dari mempelajari asluddin, intisari agama ini. Jadi nunda-nunda mempelajari intisarinya, belajar yang lain-lainnya dulu gitu. Ini bahaya, Pak. Ini bisa menyebabkan seseorang menjadi batal imannya. Kenapa? Karena apa gunanya dia belajar yang lain-lain kalau fondasinya belum selesai. Hal yang paling prinsipil belum selesai. Makanya saya meletakkan ini pada poin paling pertama. Kalau kita mau bina keluarga beriman, pastikan setiap anggota keluarga kita memiliki kefahaman yang benar tentang iman dan tauhid ini, Pak. Nggak boleh ditunda-tunda. Ya, jadi sekalipun dia masih jahil, belum mengerti tentang hal-hal yang bersifat rinci, karena hal ini kadang hanya bisa dipenuhi oleh para ulama atau para penuntut ilmu, itu nanti bisa belakangan, Pak. Tapi kalau soal tauhid, la ilaha illallah ditunda-tunda, oh bahaya sekali. Ya. Makanya kadang-kadang kenapa orang Barat kalau masuk Islam, kadang-kadang lebih hebat kan Islamnya daripada orang yang udah lama jadi Islam. Kenapa? Karena orang Barat nggak jarang yang memang pintu pertama yang masuk Islam itu ngerti tauhid, Pak. Dia ngerti tauhid, hal yang paling mendasar dia mengerti. Nah kita kan nggak pernah tahu kita masuk Islamnya kapan, Pak. Jreng, tahu udah Islam gitu, ya kan? Jreng, tahu udah belajar bersuci, belajar puasa, belajar sholat gitu kan? Belajar tauhidnya kapan? Nah, jadi saudara rahimakumullah, maka diantara
cabang dari ilmu tauhid itu adalah hal yang membatalkan tauhid, membatalkan keimanan, membatalkan keislaman. Makanya saya anjurkan kalau Anda bisa cari buku ini. Ini buku aslinya berjudul Nawaqidul Iman Al-Qauliyah wal Amaliyah. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Pembatal Keislaman dalam Aspek Keyakinan, Ucapan dan Perbuatan. Ini buku tebal Pak segini. Karena ini disertasi doktoral. Penulisnya bernama Dr. Abdul Aziz Abdul Latif. Dan alhamdulillah buku ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Dan bagi Anda yang agak malas baca, ada buku yang tipis Pak ya. Nah, ini karya Syekh Sulaiman Al-Ulwan. Judul aslinya buku ini Syarah li Tibyan An-Nawaqidul Islam, penjelasan pembatal keislaman. Isinya menjelaskan 10 perkara yang bila seorang muslim terlibat salah satu dari 10 perkara itu, dia potensial batal Islamnya. Nah, tapi sekali lagi saya ingatkan bagi Anda yang ingin belajar ilmu ini, setelah ketemu buku ini tolong luruskan niat, pancangkan niat yang benar. Niatnya apa? Ingin memelihara iman diri kita, istri kita, anak kita. Jangan sampai batal, gitu. Kenapa saya harus tekankan ini? Karena syaitan sangat pandai menggoda manusia, Pak. Setelah punya ilmu tentang ini, syaitan bisa menggoda kita. Bukan kita gunakan untuk memelihara iman kita, istri kita, anak kita, tapi untuk ngafir-ngafirin orang. Itu bisa terjadi Pak. Ya. Karena kita melihat orang, wah dia batal imannya nih, kafir ya. Nggak usah Pak. Kita nggak usah sibuk mengkafirkan orang. Kenapa? Karena kalau memang ada orang yang terlibat dalam perbuatan, ucapan, keyakinan yang membatalkan iman, nggak pakai kita ngomong juga udah batal imannya gitu, nggak pakai kita ngomong pun. Dan yang terbaik yang kita lakukan kalau kita melihat keadaan seperti itu, kalau mampu kita ajak dia untuk taubat, kita ajak dia untuk meninggalkan dosa yang sangat mengkhawatirkan itu tentunya ya. Baik, nah jadi saudara sekalian rahimakumullah, itu bagian pertama dari memahami iman tauhid yang harus dimiliki setiap anggota keluarga. Nah bagian kedua masih dalam rangka iman dan tauhid ini, mempelajari urgensi salah satu cabang ilmu tauhid yang sekarang banyak diabaikan, bahkan ada yang mengingkarinya, yaitu tauhid al-hakimiyah, dan mengajarkannya kepada orang lain. Apa itu tauhid al-hakimiyah? Definisinya adalah to believe that Allah Ta'ala is the only lawgiver to rule by the Sharia of Allah. Ya, jadi meyakini bahwa Allah merupakan satu-satunya penentu hukum, penyusun hukum, penerbit hukum, dan bahwasanya memerintah dengan syariah itu harus satu keharusan atau hukum Allah Ta'ala. Paham Pak? Ya. Jadi yang namanya kita bertauhid itu bukan hanya mengesahkan Allah ketika kita sedang sholat saja, tapi kita harus mengesahkan Allah dalam urusan hukum juga Pak, dalam urusan peraturan harusnya kita mengesahkan Allah, karena Allah itu tidak pantas diesahkan hanya dalam urusan ritual seremonial saja, lalu dalam urusan keseharian kita esahkan, kita tauhidkan. Nah oleh karenanya di dalam surat Al-An'am ayat 57 ada sebuah ayat yang mungkin selama ini nggak terlalu kita perhatikan, padahal ini ayat mendasar sekali. Allah berfirman, inil hukmu illa lillah. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah Ta'ala. Ya. Kenapa saya katakan ini sangat penting hari ini? Karena hari ini sistem dunia justru mengharuskan kita untuk mematuhi hukum selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam dunia modern hari ini Pak, hukum yang bikin Allah bukan? Bukan. Siapa yang bikin? Artis. Artis kan yang usul hukum sekarang. Karena yang banyak ngumpul di situ, di gedung yang isinya para lawmaker itu, yang dalam bahasa Indonesia sengaja dicari istilah yang sulit dipahami, anggota legislatif, kan bingung kita apa tuh anggota legislatif gitu kan. Tanya sama tukang ojek, ngerti nggak dia anggota legislatif? Dia nggak ngerti. Tapi kalau di Amerika istilahnya sederhana Pak, lawmaker, pembuat hukum. Mereka membuat hukum Pak, mereka menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memainkan peranan yang sangat mengkhawatirkan buat nasib mereka di akhirat nanti, karena ingin menyaingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mengatakan hak menetapkan hukumannya hak Allah. Tapi Ustaz, kan kita perlu dong orang-orang yang bermusyawarah, orang-orang penting di sebuah negara, sebuah bangsa. Memang iya kita perlu, dan dalam Islam juga ada, itu namanya ahlul halli wal aqd, ya kan, atau majelis syura. Tapi majelis syura di dalam Islam Pak, nggak ada urusannya menyusun hukum Pak.
Hukum udah selesai, babnya tinggal diterapkan saja gitu. Tugas dari mereka yang ahli syura itu adalah membicarakan bagaimana mempraktekkan hukum Allah Ta'ala. Tapi yang ini kerjanya apa Pak? Justru menyusun hukum kan gitu. Terus di voting deh, minuman keras legal apa ilegal nih gitu. Oh dia legal kalau di Lawson, kalau ketemunya di supermarket, tapi dia ilegal kalau ketemunya di kapal penyelundup gitu. Kan aneh, barang yang sama hukumnya bisa beda. Kalau dalam Islam nggak diketahui seperti itu. Nah ini tauhid al-hakimiyah Pak, mengesahkan Allah dalam urusan Allah sebagai al-hakim, sebagai yang menentukan hukum ya. Nah jadi tauhid al-hakimiyah sudah tadi ya. Nah terus dalam surat Al-Maidah ayat 44 secara jelas, secara tegas Allah bahkan mengeluarkan statement yang sangat mengkhawatirkan yang berbunyi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak memutuskan atau berhukum menurut apa yang Allah turunkan, mereka itu orang-orang yang kafir. Banyak orang Indonesia yang nggak ngerti bahasa Arab, ketika membaca ayat ini langsung ketakutan, oh, kita kafir semua dong, hukum kita bukan hukum Allah. Tapi alhamdulillah, bahasa Arab itu bahasa yang sangat kaya Pak. Perhatikan baik-baik di sini ada kata yahkum gitu ya, wa man lam yahkum. Alhamdulillah bunyinya yahkum Pak. Kalau bunyinya yuhkam, mengerikan buat kita semua Pak. Karena yuhkam itu artinya barang siapa yang ditetapkan hukum atasnya bukan atas hukum Allah, ya kan? Kafir semua. Berarti rakyat semua jadi kafir. Tapi kalau yahkum itu artinya apa? Barang siapa yang berposisi punya otoritas lalu menetapkan hukum yang bukan hukum Allah, kafir dia. Paham Pak bedanya? Bisa dimengerti bedanya? Yang mana yang kafir? Hah? Yang belas yang kafir. Yang belas mana? Ya pokoknya yang punya otoritas itu. Makanya orang muslim mukmin yang paham ayat ini Pak, mustahil dia akan mau mengajukan dirinya jadi pemimpin kalau dia tahu di sistem itu tidak diberlakukan hukum Allah. Mustahil. Karena dia tahu konsekuensinya mengerikan sekali kan? Jelas ya Pak? Baik saudara sekalian rahimakumullah, saya sudah mulai melihat wajah-wajah gelisah karena waktu memang sudah lewat Pak, sudah 1:05. Jadi saya terpaksa mengakhiri sampai di sini. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita masih bisa berjumpa lagi bulan depan. Kita akan teruskan materi memelihara keluarga beriman di era fitnah akhir zaman ini. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan kembali bahwa apa yang kita sampaikan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW jelas-jelas mengatakan kalau kalian ditakdirkan hidup di era di mana fitnah itu banyak, kemudian janji-janji banyak dirusak orang, kemudian amanah sudah luntur, fokus perhatian kalian ya, jelas kata Nabi ya, alzam baita ya. Hendaknya kalian fokus pada urusan keluarga kalian. Jadi memfokus pada urusan keluarga justru kita lakukan karena kita mempercayai bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mungkin berdusta. Nabi tidak mungkin mencelakakan kita. Masa iya kita yang mengalami zaman ini terus Nabi ngomong gini terus kita merasa ini nggak pas nih, nggak bener nih, nggak. Kita harus yakin Pak, kalau kita fokus pada keluarga kita, that's the best thing to do today. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, hamba-hamba Allah yang menjadi kepala keluarga yang penuh tanggung jawab, mendahulukan yang mesti didahulukan dan mengakhirkan apa yang mestinya diakhirkan. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.